Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat-sahabat yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di luar jendela sudah terasa lengket, mendahului janji hujan yang tak kunjung turun. Tapi bagi Anya, lengketnya udara sore itu tidak ada apa-apanya dibanding lengketnya rasa cemas yang sudah berhari-hari mengendap di dasar hatinya. Ia berdiri di depan jendela, tangannya menggenggam mug porselen yang isinya kopi instan yang sudah dingin. Aroma pahitnya menguap sia-sia. Kembarannya, Aruna, sudah menghilang dari peredaran selama hampir 1 minggu. Bukan menghilang tanpa jejak, tentu saja. Aruna telah mengirim pesan singkat yang sangat tidak seperti dirinya. Singkat, dingin, dan penuh dengan penekanan agar Anya tidak menghubunginya. Aku perlu waktu sendiri. Jangan khawatir. Jangan cari. Begitu katanya. Sebuah pesan yang hanya membuat kecemasan Anya berlipat ganda. Aruna, kembarannya yang hanya berbeda 2 menit, adalah seorang wanita yang, bagi dunia luar, memiliki segalanya. Karir cemerlang, rumah indah, dan yang paling utama, pernikahan yang, setidaknya menurut postingan media sosialnya, sempurna. Suaminya, Nala, adalah seorang profesional yang terlihat mapan dan lembut. Mereka adalah definisi pasangan bahagia yang membuat iri. Anya membalikkan badan, meninggalkan jendela. Kakinya melangkah tanpa sadar menuju lemari foto di ruang tengah. Jari telunjuknya menyentuh bingkai kayu berisi foto mereka berdua, berdampingan di hari wisuda. Senyum mereka identik, tetapi tatapan mata Anya selalu sedikit lebih waspada, lebih membumi. Sementara mata Aruna memancarkan kilau mimpi yang, belakangan ia sadari, mungkin terlalu tinggi. Anya memilih hidup sederhana. Menjadi seorang perajin keramik yang bekerja dari rumahnya yang kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota tempat Aruna tinggal. Ia mencintai kesendiriannya, ketenangan yang memungkinkan ia mendengarkan dirinya sendiri. Tetapi ketenangan itu terasa seperti lapisan es tipis di bawah ancaman badai. Sore itu, badai itu benar-benar datang. Sebuah suara dentuman keras dari pintu depan membuatnya terlonjak. Kopi dinginnya hampir tumpah. Itu bukan suara ketukan biasa. Itu seperti suara seseorang yang membantingkan diri pada pintu, disusul suara gesekan kunci yang tidak sabar. Anya bergegas. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk yang ia tahan selama seminggu ini tiba-tiba menjadi kenyataan yang dingin. Saat ia membuka pintu, ia tidak menemukan Aruna yang biasa. Aruna yang elegan, wangi parfum mahal, dan selalu membawa tas tangan bermerek. Yang berdiri di ambang pintu adalah bayangan pucat dari kembarannya. Aruna berdiri terhuyung. Rambutnya yang seharusnya tergerai indah kini kusut masai, matanya merah dan bengkak, dan ada satu bercak kering di ujung bibirnya yang membuat perut Anya mual. Ia mengenakan baju tidur satin yang terlihat mewah, tetapi kainnya kotor, seperti habis bergulir di jalanan berdebu. Aruna, bisik Anya, suaranya tercekat. Ia meraih lengan kembarannya, merasakan tubuh Aruna bergetar hebat. Aruna tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk, membiarkan tubuhnya ambruk ke dalam pelukan Anya yang sigap. Bau yang menyertai Aruna bukanlah parfum, melainkan perpaduan antara asap rokok, sedikit alkohol, dan, yang paling menusuk, bau keputusasaan yang mengerikan. Anya memapah Aruna menuju sofa. Begitu tubuh Aruna menyentuh bantalan sofa, ia langsung meringkuk, memeluk lututnya sendiri, seolah ingin menghilang ke dalam dirinya. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu begini?" tanya Anya, berlutut di depannya. Ia mencoba menyentuh pipi Aruna, tapi Aruna menghindar dengan gerakan panik. "Jangan sentuh." Suara Aruna serak, pecah. Untuk pertama kalinya, Anya melihat ketakutan yang nyata di mata kembarannya, bukan ketakutan akan kegagalan, melainkan ketakutan akan trauma fisik. "Baiklah, tidak apa-apa," kata Anya, mengangkat tangannya. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang, mengabaikan naluri untuk berteriak atau menangis. Ia harus menjadi jangkar bagi Aruna. Apa yang Nala lakukan? Apakah dia? Anya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya, tetapi Aruna mengangguk kecil, anggukan yang terlalu cepat, terlalu terpaksa. "Dia bukan Nala yang kukenal, Anya. Bukan pria yang kucintai." Aruna terdiam sejenak, menelan ludah dengan susah payah.
Aku salah. Aku salah telah menyuruhmu pergi dari rumah itu. Aku salah telah menyembunyikan ini darimu. Anya meremas tangannya sendiri, menahan amarah yang mendidih. Dia tahu ada yang aneh. Sudah beberapa bulan ini, komunikasi Aruna terkesan dipaksakan, foto-fotonya terlalu sering diedit. Tapi ia tidak pernah membayangkan keanehan itu akan berujung pada kekerasan. Anya mengambil kain basah dan membersihkan luka di sudut bibir Aruna. Saat itulah ia melihatnya, sebuah memar ungu kehijauan samar-samar di bawah tulang selangka Aruna, yang hanya terlihat karena kain baju tidurnya melorot sedikit. Itu adalah memar lama, tetapi jelas bekas cengkeraman. Kemarahan Anya langsung mengalahkan rasa takut dan cemas. Ia tidak bisa mentolerir hal ini. Tidak ada satupun pria di dunia ini yang berhak menyakiti Aruna, darah dagingnya. Kamu harus menceritakannya padaku, Aruna. Detilnya. Sekarang. Suara Anya datar, tapi ketegasan dalam nadanya tidak bisa dibantah. Aruna menggelengkan kepala, air mata kembali mengalir deras. Aku tidak bisa. Aku hanya ingin lari, Anya, menghilang. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku tidak ingin Nala tahu aku di sini. Menghilang? Ya, tolong. Hanya sebentar. Biarkan aku bersembunyi di sini, di kamarmu yang sunyi. Aku akan memberimu semua yang kamu butuhkan. Kunci, ATM, bahkan mobilku. Tapi jangan biarkan dia menemukanku. Anya menatap wajah kembarannya yang hancur, kemudian ke memar di bawah tulang selangkanya. Rasa sakit yang dirasakan Aruna seperti menjalar ke tubuhnya sendiri. Dendam. Itu satu-satunya kata yang terngiang di benaknya. Baiklah, kata Anya pelan, sambil memegang kedua tangan Aruna. Kamu bersembunyi. Kamu istirahat. Tapi, aku tidak akan tinggal diam. Aruna menatapnya bingung. Maksudmu? Anya tidak menjawab. Ia berdiri, matanya terpaku pada tangan Aruna. Di sana, melingkar sebuah cincin platinum, simbol janji suci yang kini terasa kotor. Sebuah ide gila, berbahaya, dan tidak termaafkan muncul di benaknya. Kita kembar, kata Anya. Suaranya nyaris berbisik, tetapi penuh tekad. Tidak ada yang bisa membedakan kita, apalagi Nala yang sibuk dan kejam. Ia berjongkok lagi di depan Aruna, tatapannya kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Aku akan kembali ke rumahmu. Aku akan menggantikan posisimu. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku akan memastikan dia membayar untuk setiap sentimeter luka di tubuhmu. Aruna terhenyak, matanya membelalak. Anya, jangan. Itu gila. Kamu tidak tahu seperti apa dia. Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tepat sekali. Dan itulah kenapa aku harus ke sana. Karena aku ingin tahu. Dan karena aku tidak akan membiarkanmu terluka sendirian lagi. Ia lalu menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Aruna, dan berbisik. Katakan padaku, Aruna. Di mana kamu menyembunyikan kunci rumah itu? Aruna menarik napas dalam-dalam, gemetar. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah bantal sofa. Di sana, tersembunyi sebuah gantungan kunci yang berkilau. Cincin pernikahan di jari manisnya terasa dingin saat Anya menyentuhnya, seolah ia sedang menyentuh sebuah gembok yang akan membawanya masuk ke sarang singa. Aku akan masuk, dan aku akan membuat suaminya menyesal telah melukai belahan jiwaku. Bagaimana caranya Anya bisa menjalankan penyamaran ini tanpa terdeteksi, terutama setelah peringatan Aruna yang mengerikan? Itu akan menjadi tantangan berikutnya. Sore itu, waktu seolah berhenti di ruang tamu kecil Anya. Aruna terbaring di sofa, tubuhnya sesekali bergetar seperti daun disapu angin, sementara Anya sibuk mengumpulkan potongan-potongan sisa identitas kembarannya. Di atas meja kopi, terhampar barang-barang yang beberapa jam lalu milik Aruna, dan kini, adalah kunci bagi misi berbahaya Anya, kartu identitas, kunci rumah mewah di pusat kota, dan yang paling memberatkan, cincin pernikahan platinum itu. Anya menyentuh cincin itu. Dingin. Bobotnya terasa asing di tangannya. Tetapi ia tahu, di mata Nala, cincin itu adalah segel kepemilikan. Ia harus memakainya. Ia sudah memapah Aruna ke kamar tidur, memaksanya minum teh hangat dan pil tidur ringan. Sebelum Aruna terlelap,
Ia sempat memberikan beberapa petunjuk penting yang justru semakin meningkatkan ketegangan di dadaannya. Dia punya jadwal teratur, tapi dia selalu pulang larut, kata Aruna dengan suara yang samar, memejamkan mata. Dia sangat teratur. Terlalu teratur. Tapi, Anya, dengarkan aku baik-baik. Ada satu hal yang sangat aneh. Kadang, saat kami bicara, matanya kosong. Seperti dia tidak mengenaliku. Jaga dirimu. Dia bukan suamiku. Aku tidak tahu dia siapa. Kata-kata terakhir Aruna itu menggantung di udara, menciptakan jurang misteri yang membuat niat balas dendam Anya bercampur dengan rasa penasaran yang gelap. Anya menarik napas dalam-dalam. Ia harus bertindak cepat sebelum Aruna terbangun dan mencoba menghentikannya. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Aruna dan dirinya memang tidak terbantahkan. Kemiripan total. Wajah oval yang sama, garis hidung yang tegas, dan mata yang besar, dengan warna coklat yang dalam. Perbedaan utama ada pada aura. Aruna memiliki aura yang lebih terawat, lebih halus. Rambutnya dicat dengan warna yang lebih modis. Anya, rambutnya hitam legam alami, diikat sederhana sehari-hari. Anya segera mengambil gunting. Ia memotong sedikit ujung rambutnya agar terlihat lebih stylish. Lalu ia mengeluarkan pewarna rambut yang Aruna tinggalkan beberapa waktu lalu dan mulai mewarnainya dengan cekatan. 2 jam kemudian, Anya di cermin terlihat hampir sempurna sebagai Aruna. Hanya tersisa satu sentuhan akhir. Ia kembali ke ruang tengah, mengambil kosmetik mahal milik Aruna, sebuah foundation tebal dan lipstik merah anggur yang berani. Sambil mengaplikasikannya, Anya memperhatikan tangannya sendiri yang sedikit kasar karena sering mengolah tanah liat. Kontras sekali dengan tangan Aruna yang selalu mulus terawat. Ia memasukkan tangan kirinya ke dalam mangkuk berisi air hangat dengan campuran perasan lemon, mencoba melembutkan kulitnya dalam waktu singkat. Setelahnya, ia mengambil cincin platinum itu. Saat cincin itu melingkari jari manisnya, sensasinya aneh. Ada beban yang menyertai logam dingin itu. Beban sebuah janji, sebuah kebohongan, dan sebuah misi. Selamat datang, Nyonya Nala, bisik Anya pada pantulan dirinya, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang ia tahan. Ia lalu berganti pakaian. Baju yang Aruna kenakan saat pulang terlalu kotor dan tidak mungkin dipakai. Anya mengenakan blus sutra berwarna gelap milik Aruna dan celana panjang yang jatuh dengan anggun, pakaian yang Aruna tinggalkan di lemari pakaian daruratnya. Pakaian itu terasa asing di tubuh Anya yang biasa hanya mengenakan kaos longgar. Persiapan fisik telah selesai. Kini, yang terpenting, mental. Dendam Anya memompa darahnya. Ia mengingat memar ungu kehijauan di bawah tulang selangka Aruna. Ia mengingat mata Aruna yang penuh ketakutan. Semua itu memberinya kekuatan dan tujuan yang jelas. Nala harus merasakan sakit yang sama. Anya mengambil kunci mobil Aruna, dompet, dan yang paling penting, sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, Aruna menuliskan kode sandi dan beberapa informasi dasar tentang kebiasaan Nala. Nala suka teh hijau setelah makan malam. Jangan kopi. Dia selalu membaca koran di ruang kerja sebelum tidur. Jangan pernah menyentuh laci di meja kerjanya. Penting. Anya membaca ulang poin terakhir, kerutan muncul di dahinya. Mengapa Aruna begitu menekankan hal itu? Itu pasti berhubungan dengan misteri Nala yang bukan suami yang kukenal. Ia menyambar ponsel Aruna yang sengaja dimatikan, menghidupkannya, dan melihat notifikasi yang masuk. Tidak ada panggilan dari Nala. Hanya pesan singkat dari asistennya yang menanyakan tentang jadwal. Anya mematikan ponsel Aruna lagi. Ia akan mengaktifkannya hanya jika benar-benar diperlukan. Ia meninggalkan kamar itu, meninggalkan kembarannya yang tengah tidur pulas dan damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Anya menutup pintu dengan sangat pelan, seolah takut membangunkan rahasia yang ia sembunyikan. Di luar, mobil mewah milik Aruna sudah menunggu. Anya duduk di kursi pengemudi. Ia tidak terbiasa mengendarai mobil semewah itu, tetapi ia memaksakan dirinya untuk menguasai setir, mencampur rasa gugupnya dengan tekad baja. Perjalanan menuju rumah Aruna terasa singkat dan mencekam. Setiap kilometer yang ia tempuh semakin membawanya jauh dari kehidupannya yang aman dan sunyi, dan semakin mendekatkannya pada labirin kebohongan. Ketika mobil berhenti di depan gerbang tinggi,
perasaan Anya campur aduk. Rumah besar itu tampak megah dan dingin. Pencahayaan dari dalam sangat minim, seolah menyembunyikan sesuatu. Sebuah rumah yang terlalu indah untuk menjadi sarang penderitaan. Anya mematikan mesin. Ia melihat pantulan dirinya di jendela. Aruna. Ia menghela napas. Ini bukan lagi Anya yang lemah lembut. Ini adalah Aruna yang marah, Aruna yang menuntut balasan. Ia keluar dari mobil, melangkah mantap menuju pintu utama. Kunci yang ia gunakan untuk membuka pintu terasa berat dan dingin. Begitu pintu terbuka, aroma maskulin dan clean langsung menyergapnya, aroma yang sama sekali tidak berbau kekerasan atau kebohongan. Justru terasa asing dan teratur. Anya melangkah masuk ke dalam keheningan yang menyesakkan. Ia mengunci pintu di belakangnya, seolah menyegel jalan keluarnya. Dalam keremangan cahaya di ruang tamu yang begitu luas dan berkelas, Anya merasakan mata-mata yang tak terlihat mengawasinya. Ia tahu Nala mungkin belum pulang, tapi ia harus bertingkah seperti pemilik rumah yang sah. Ia berjalan menuju dapur, meletakkan kunci mobil dan tas tangan Aruna di atas meja. Lalu, ia berjalan menyusuri koridor, menuju kamar utama. Di sana, ia berhadapan dengan pintu kayu berukir yang memisahkannya dari ranjang tempat Nala tidur setiap malam. Ia menyentuh kenop pintu. Dingin. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar dari belakangnya. "Nyonya Aruna, Anda sudah pulang? Saya pikir Anda masih di luar kota." Anya tersentak, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Ia berbalik dengan gerakan yang sedikit terlambat, dan di sana, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian rapi, mengenakan celemek. Ia adalah Asih, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk Aruna. Wajah Asih tampak lega, tetapi ada sedikit kerutan di dahinya yang menunjukkan kebingungan. Mata Asih menatap Anya dengan intens, mencoba mendeteksi sesuatu yang aneh. Anya tahu ini adalah ujian pertamanya, dan ia gagal dalam sedetik. Ia tidak siap menghadapi orang lain selain Nala. "Iya, Bu Asih. Saya ada urusan mendadak," jawab Anya, berusaha meniru nada bicara Aruna yang selalu sedikit angkuh. "Saya harus segera kembali." Asih tersenyum tipis. "Syukurlah, Nyonya. Tuan Nala pasti senang. Beliau sudah pulang sejak setengah jam lalu dan sedang menunggu di ruang kerja." "Tuan Nala sudah pulang? Setengah jam lalu? Berarti, pria itu ada di rumah ini, saat ini juga, hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Anya berdiri. Waktunya lebih cepat dari yang Aruna perkirakan." Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Rencana yang ia susun dengan tergesa-gesa di rumahnya sendiri, sekarang terasa begitu bodoh dan sembrono. Ia harus segera berhadapan dengan musuhnya. Sekarang, Anya mengangguk pada Asih, memaksakan senyum yang pasti terlihat kaku. "Terima kasih, Bu Asih. Kalau begitu, saya akan segera menemuinya." Ia berjalan, kakinya terasa berat dan dingin. Saat ia berdiri di depan pintu ruang kerja yang tertutup, ia mengangkat tangannya dan menyentuh cincin platinum di jari manisnya. Ia akan menemui Nala, pria yang telah menyakiti kembarannya. Pria yang, menurut Aruna, bukan suami yang kukenal. Apa yang akan Anya temukan di balik pintu ruang kerja yang tertutup itu? Apakah Nala akan segera menyadari bahwa wanita di depannya adalah orang yang salah? Anya menekan kenop pintu ruang kerja itu dengan tangan yang gemetar. Dalam benaknya, ia sudah menyiapkan skenario pertarungan. Ia akan menatap Nala dengan dingin, menanyakan mengapa ia menyakiti Aruna, dan mencari celah untuk memulai aksi balas dendamnya. Ia membayangkan Nala sebagai pria kasar, yang mungkin sedang duduk di sana dengan wajah mabuk atau ekspresi arogan. Napasnya tertahan saat ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Aroma cendana yang menenangkan dan keheningan yang dalam langsung menyambutnya. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi rak buku dari kayu mahoni gelap yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Bukan ruangan seorang pria pemabuk atau tukang pukul. Ini adalah ruangan seorang intelektual yang terstruktur. Di tengah ruangan, di balik meja kerja kayu jati yang rapi, duduklah Nala. Nala mendongak. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sebatas siku, menunjukkan urat nadinya yang samar. Postur tubuhnya tegak, dan wajahnya, wajahnya. Nala memiliki garis rahang yang tegas dan mata coklat yang teduh,
dibingkai oleh alis tebal. Ia tidak tampan dengan cara yang mencolok, melainkan dengan cara yang elegan dan tenang. Tidak ada bekas amarah atau kekejaman di sana. Pria ini tampak lelah. Nala menutup buku yang sedang dibacanya, sebuah novel tebal tanpa sampul, dan meletakkannya di sampingnya. Ia berdiri dengan gerakan yang pelan, terukur, dan menghampiri Anya. "Aruna," katanya, suaranya dalam dan lembut, sama sekali tidak ada nada ancaman. Anya harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk tidak mundur. Ia menjaga ekspresi wajahnya agar tetap dingin, seperti topeng yang ia pinjam dari Aruna. "Aku sudah pulang," jawab Anya singkat, nadanya datar. Nala tidak menyentuh. Ia hanya berdiri sekitar 1 langkah di depan Anya, matanya menatap intens, tetapi tidak mengancam. Tatapannya justru terasa seperti pemindaian. Seolah ia sedang mencari sesuatu di wajah Anya yang seharusnya adalah istrinya. "Aku pikir kamu akan memperpanjang liburanmu," kata Nala, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana bahan yang rapi. "Ada masalah di kantor, kan?" Anya mengerutkan dahi di dalam hati. Liburan? Aruna tidak pernah menyebutkan ia pergi untuk alasan pekerjaan. Aruna bilang ia hanya pergi sejenak untuk menenangkan diri. "Tidak ada masalah," balas Anya, mencoba memasukkan sedikit nada keangkuhan Aruna ke dalam suaranya. "Hanya sedikit urusan pribadi yang harus kuselesaikan." Nala mengangguk pelan, reaksinya sangat tenang. Terlalu tenang, membuat Anya semakin curiga. Nala sama sekali tidak terlihat marah, karena istrinya pergi tanpa kabar. Ia juga tidak terlihat lega. Ia hanya menerima. "Baiklah. Aku minta maaf soal urusan pekerjaan yang membuatku harus pergi mendadak waktu itu," kata Nala, tatapannya beralih ke lantai, seolah menghindari kontak mata. Permintaan maaf? Pria yang memukuli Aruna, kini meminta maaf dengan nada yang begitu sopan? Ini tidak masuk akal. Ini membuat semua rencana balas dendam Anya menjadi goyah di titik awalnya. Anya memutuskan untuk menyerang secara emosional. "Itu bukan urusan pekerjaan, Nala. Kamu tahu itu lebih dari sekadar urusan pekerjaan." Anya menunggu. Ia berharap Nala akan tersentak, menunjukkan emosi, atau setidaknya defensif. Namun, Nala hanya menarik napas panjang. "Iya, aku tahu," jawabnya. "Aku sudah mencoba bicara padamu tentang itu. Tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan." Kata-kata Nala itu menghantam Anya seperti bola salju dingin. Ada semacam kesedihan tulus di sana. Ini menciptakan konflik batin yang parah bagi Anya. Siapa yang harus ia percayai? Versi Aruna yang terluka dan trauma? Atau pria di depannya yang tampak begitu damai dan putus asa? Ia memutuskan untuk melanjutkan misi. Ia harus mencari bukti. "Aku lelah, Nala," kata Anya, mengubah topik. Ia menggunakan nada wanita yang sedang menuntut perhatian. "Aku ingin istirahat. Aku ingin tidur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini saat aku tidak ada." Nala mengangkat alisnya, sedikit kejutan melintas di matanya, sebelum kembali menjadi datar. "Tidak ada yang terjadi. Rumah ini sepi. Aku hanya bekerja. Kamu bisa bertanya pada Bu Asih." Anya berjalan mendekati meja kerja Nala. Ia mencondongkan tubuhnya, kedua tangannya bertumpu pada permukaan meja yang licin. Matanya dengan cepat memindai setiap detail. 2 pena tertata rapi, mousepad yang bersih, dan sebuah laci di sisi kanan meja. Laci yang diperingatkan Aruna untuk tidak disentuh. "Aku tidak bertanya pada Bu Asih," bisik Anya, matanya menatap lurus ke mata Nala. "Ini adalah godaan, sebuah tes. Aku bertanya padamu. Apakah kamu sudah menyembunyikan sesuatu dariku, Nala?" Udara terasa menipis. Ketegangan yang sebenarnya baru muncul saat ini. Mata Nala tidak berkedip. Ia tidak menjawab, tetapi pandangannya mengeras, dan posturnya menjadi kaku. "Aruna," katanya, nadanya sedikit lebih rendah sekarang. "Aku rasa kamu benar-benar butuh istirahat. Sebaiknya kamu ke atas. Aku masih harus menyelesaikan beberapa berkas." Penolakan. Sebuah dinding terbuat dari es yang tidak bisa ditembus. Nala tidak akan memberitahu apa-apa. Anya mundur selangkah, rasa frustrasinya semakin memuncak.
Ia harus segera pergi sebelum Nala melihat lebih dalam dan menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Baiklah, kata Anya, berpura-pura kesal. Aku akan ke atas. Ia berbalik dan meninggalkan ruang kerja itu secepat mungkin, sebelum Nala bisa melihat rasa takut yang kini mulai menyusup di bawah kulitnya. Saat kakinya menapaki tangga marmer menuju kamar utama, ia merasa seperti berjalan di atas bilah pisau. Semuanya di rumah ini terasa asing, mewah, dan dingin. Ia membuka pintu kamar, dan langsung disambut oleh kebesaran kamar itu. Ranjang berukuran king size yang tertutup sprei satin, jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota, dan sebuah lemari pakaian yang menyaingi butik kecil. Anya menyandarkan punggungnya ke pintu. Ia melepaskan napas yang ia tahan sejak ia melihat Nala. Lalu, ia melihatnya. Di meja rias, di samping deretan parfum mahal, tergeletak sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru. Karena penasaran, Anya berjalan mendekat dan membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah kalung berliontin batu permata, yang ia yakin belum pernah ia lihat dipakai oleh Aruna. Kalung itu tampak baru, dan yang lebih penting, ada ukiran inisial yang sangat halus di balik liontinnya. Anya membalik liontin itu dengan hati-hati. Ia harus mendekatkannya ke cahaya lampu meja untuk bisa melihatnya dengan jelas. Inisialnya adalah S.A. Bukan inisial Aruna, A.N., atau Nala, N. Haji. Siapa S.A.? Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara langkah kaki dari bawah. Nala. Ia pasti sudah selesai dengan pekerjaannya dan akan segera naik. Anya langsung menutup kotak itu, meletakkannya kembali ke tempat semula, dan bergegas menuju kamar mandi untuk berpura-pura mandi. Ia harus menyusun kembali strateginya. Balas dendam terasa jauh. Yang kini memenuhi pikirannya adalah, apa yang disembunyikan Nala? Siapa? S.A. Dan mengapa Aruna hanya berbicara tentang Nala yang kejam, tetapi tidak pernah menyebutkan rahasia-rahasia kecil ini? Ia berdiri di bawah pancuran air hangat, membiarkan air itu membasahi rambutnya dan menghilangkan sisa-sisa ketegangan. Ketika ia keluar, ia hanya melilitkan handuk di tubuhnya. Ia harus menghadapi Nala lagi. Nala sudah berada di kamar. Ia sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan celana piyama dan kaus polos. Ia memegang ponselnya, tetapi segera meletakkannya saat melihat Anya keluar. Aku sudah menyiapkan teh hijau untukmu, kata Nala, suaranya kembali lembut. Ia menunjuk ke meja kecil di samping ranjang. Anya berjalan mendekat, mengambil cangkir teh, dan meminumnya. Aromanya menenangkan. Nala, kata Anya, tanpa melihat pria itu. Ia harus memanfaatkan momen ini, mendekat. Bisakah kita kembali seperti semula? Nala menghela napas. Kita tidak akan pernah bisa kembali, Aruna, kecuali kamu berhenti menuduhku dan mulai bicara jujur. Apa yang sebenarnya terjadi padamu di luar sana? Jantung Anya berdebar kencang. Pertanyaan ini menunjukkan Nala tahu ada sesuatu yang terjadi pada Aruna, tetapi ia tidak tahu detailnya, dan ia mencurigai ada kebohongan. Anya memaksakan dirinya untuk berjalan dan duduk di tepi ranjang, menjaga jarak, tetapi menunjukkan kedekatan. Aku hanya merasa kita terpisah. Kamu terlalu sibuk dengan laci kerjamu itu, sindir Anya, menatap Nala dengan penuh makna. Nala menoleh ke arahnya, matanya menjadi tajam. Laci kerjaku? Ya. Kamu selalu bilang itu rahasiamu, desak Anya, ia harus tahu. Nala tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat jarang dan sangat aneh. Aruna, kamu tahu betul, aku tidak punya rahasia darimu. Kecuali yang kamu sendiri yang membuat jarak. Ia lalu berdiri, berjalan ke arah meja, dan mengambil sebuah dompet kulit coklat. Ia membukanya, mengeluarkan isinya, dan meletakkannya di tempat tidur. KTP, kartu kredit, dan sebuah foto yang dilipat. Nala berbalik dan menatap Anya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidurlah, Aruna. Aku akan menyelesaikan beberapa panggilan di ruang tamu. Dan besok, kita akan bicara dari hati ke hati, tanpa kebohongan. Nala berjalan keluar, meninggalkan Anya sendirian dengan dompetnya yang terbuka dan sebuah rahasia kecil yang ditinggalkan untuk dipindai. Sebuah rahasia yang mungkin sengaja ditunjukkan Nala. Anya merangkak ke tempat tidur,
Tangannya meraih dompet kulit Nala yang tergeletak begitu saja. Ia tidak bisa menahan diri. Ia mengambil foto yang dilipat itu, tangannya sedikit gemetar. Ketika ia membukanya, ia melihat foto dirinya dan Aruna saat kecil, berusia sekitar 6 tahun, sedang tersenyum lebar dan mengenakan baju yang sama. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang rapi, "My Everything." Mengapa Nala menyimpan foto masa kecil mereka? Mengapa ia menyebut mereka "My Everything"? Padahal Aruna bilang Nala menyakitinya? Dan keanehan apa yang tersembunyi di balik laci terkunci yang Nala sengaja alihkan? Rasa penasaran dan ketidakpercayaan ini akan mendorong Anya untuk melangkah lebih jauh, bahkan melanggar peringatan Aruna. Anya tidak bisa tidur. Malam itu terasa panjang, diselimuti oleh kontradiksi yang dibawa oleh Nala. Pria itu tampak tenang, lembut, dan menyimpan foto masa kecil mereka. Sebuah isyarat kedekatan yang menafikan cerita Aruna tentang kekejaman. Namun, di saat yang sama, ia sangat tertutup, terutama tentang laci di meja kerjanya. Setelah Nala pergi ke ruang tamu, Anya menyelinap keluar dari kamar, diam-diam menuju kembali ke ruang kerja. Ia tahu Nala tidak akan kembali ke kamar sampai larut, kebiasaan yang Aruna catat. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Ia berdiri di depan pintu ruang kerja. Anya masuk tanpa menyalakan lampu, mengandalkan sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. Tujuan utamanya jelas, laci meja kerja yang diperingatkan Aruna. Anya mendekati meja. Ia memeriksa laci sisi kanan, tempat yang ia lihat tadi sore. Kuncinya terkunci rapat. Ia menggerakkan knopnya, tapi tidak ada pergerakan. Nala sangat rapi. Ia merogoh saku piyama Aruna, yang ia kenakan, berharap Aruna meninggalkan kunci cadangan di sana, tetapi sia-sia. Anya tidak menyerah. Ia mulai mencari di sekeliling meja. Di dalam pot tanaman, di bawah buku-buku yang tersusun, di mana saja. Tiba-tiba, mata Anya menangkap sesuatu yang aneh. Di salah satu rak buku yang menjulang, ada sebuah lukisan kecil, bingkai kayu gelap dengan gambar abstrak. Lukisan itu terlihat tidak pada tempatnya, terlalu kecil untuk rak sebesar itu. Anya menyentuh bingkai itu. Ketika ia menekannya sedikit, lukisan itu bergerak. Bukan jatuh, tapi bergeser ke samping dengan engsel tersembunyi, memperlihatkan sebuah brankas kecil, tertanam di dinding. Jantung Anya berdebar kencang. Ini bukan lagi tentang laci yang terkunci. Ini adalah rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Aruna pasti tidak tahu tentang ini, atau ia akan memberitahu Anya. Sial, bisik Anya, merasakan adrenalin memompa tubuhnya. Brankas itu menggunakan kombinasi digital. Ia harus menebak sandinya. Anya mencoba beberapa kombinasi yang paling mungkin. Tanggal lahir Aruna, tanggal pernikahan, tanggal hari jadi mereka, semua gagal. Setelah 3 kali percobaan, brankas itu mengeluarkan bunyi, beep, panjang, dan layar kecilnya menampilkan hitungan mundur, loket for pukul 5 minutes. Frustrasi melanda. Anya duduk di lantai, bersandar pada rak buku, matanya menatap tajam ke brankas yang terkunci. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat semua yang ia ketahui tentang Nala yang baru ia temui. Teratur. Tenang. Menyimpan foto masa kecil Aruna. Anya. Minum teh hijau. Suka buku tanpa sampul. Buku tanpa sampul. Novel tebal yang Nala baca tadi sore. Anya bergegas kembali ke meja kerja. Ia meraih novel tebal itu. Ia membalik-balik halamannya, mencari petunjuk. Di halaman 33, ada lipatan kecil. Di sana, ditulis sebuah angka dengan pensil, 1705. Tanggal lahir Nala, atau angka acak? Anya tidak punya waktu untuk menebak. Hitungan mundur pada brankas sudah mencapai pukul 0.30. Anya harus menunggu. Saat waktu menunjukkan pukul 0, Anya segera mengetik kode itu. 1705. Bunyi klik lembut terdengar. Pintu brankas terbuka. Anya menarik napas lega, tetapi segera tergantikan oleh kebingungan saat ia melihat isinya. Bukan uang tunai, bukan senjata, bukan surat cinta, atau bukti perselingkuhan. Di dalamnya, hanya ada 3 benda. Sebuah flash drive kecil berwarna perak. Sebuah foto Polaroid lama yang buram, menunjukkan 3 orang remaja yang berpelukan di depan sebuah bangunan tua.
Salah satunya terlihat seperti Nala yang lebih muda. Sebuah map dokumen tebal, dijepit rapi. Anya mengambil map dokumen itu. Ia harus cepat. Ia membawanya ke meja dan menggunakannya sebagai penyangga untuk membacanya di bawah cahaya ponsel. Judul, Kontrak Pemindahan Kepemilikan Hutang dan Aset. Di bagian penerima, tertulis nama Nala Hadiputra, suami. Dan di bagian pemberi, tertulis nama yang sama sekali tidak ia kenal, Bagus Setiawan. Isi dokumen itu, yang penuh dengan bahasa hukum, mengungkapkan bahwa Nala baru-baru ini mengambil alih semua hutang dan aset sebuah perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, milik seorang pria bernama Bagus Setiawan. Jumlah hutangnya sangat besar, melibatkan bank dan investor kelas kakap. Tetapi ada satu paragraf yang membuat darah Anya berhenti mengalir. Klausul khusus. Sebagai pertimbangan atas pengambil alihan hutang sepenuhnya, Nala Hadiputra harus menyediakan perlindungan dan keamanan penuh untuk keluarga Setiawan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menyembunyikan identitas dan keberadaan istri pertama Bagus Setiawan, Aruna Setiawan, dari semua pihak yang berkepentingan. Anya membaca nama itu berulang kali. Aruna Setiawan. Dunia Anya terasa terbalik. Aruna tidak pernah menikah dengan pria bernama Bagus Setiawan. Aruna adalah Aruna Hadiputra, istri Nala Hadiputra. Maka, kebenaran yang mengejutkan itu menghantamnya. Nala tidak menyakiti Aruna. Aruna melarikan diri bukan karena disakiti Nala, tapi karena diancam oleh pihak lain terkait hutang ini. Nala menikahi Aruna atau setidaknya berpura-pura menjadi suaminya untuk melindungi Aruna dari kreditur berbahaya atau orang-orang yang mengejar Bagus Setiawan. Anya menarik napas dingin. Kerangka balas dendam yang ia susun runtuh total. Ia tidak sedang berhadapan dengan suami yang kejam. Ia sedang berada dalam sebuah skema perlindungan rumit yang dibuat oleh seorang pria yang mempertaruhkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kembarannya. Ia menyadari mengapa Aruna terlihat begitu takut, dan mengapa ia tidak mau menjelaskan apa-apa. Aruna mungkin tahu bahwa Nala dalam bahaya, dan ia melarikan diri untuk menjauhkan bahaya itu dari Nala, atau ia terlalu takut untuk mengungkapkannya. Nala tidak marah ketika Aruna pergi, karena ia tahu Aruna pergi untuk alasan yang mengancam nyawa, bukan sekadar urusan pribadi. Anya segera menyadari betapa berbahayanya penyamarannya. Ia tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga menggagalkan perlindungan yang Nala coba berikan kepada Aruna. Ia buru-buru memasukkan dokumen itu kembali ke brankas, menutupnya, dan menggeser lukisan itu kembali ke tempatnya. Ia mengambil flash drive perak itu, sebuah naluri mendesak mendorongnya untuk merahasiakan penemuannya ini, setidaknya sampai ia bisa memindai isinya. Saat ia berbalik, sebuah suara dingin menusuk keheningan. "Mencari apa, Aruna?" Nala berdiri di ambang pintu, bersandar di kusen. Ia tidak terlihat marah, tetapi ekspresi wajahnya benar-benar tanpa emosi, dan itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Ia pasti sudah berdiri di sana cukup lama. Anya membeku. Flash drive perak itu terasa panas di genggamannya, tepat di dalam saku piyama sutranya. Ia harus berbohong, dan ia harus melakukannya dengan cepat, meyakinkan, dan dengan gaya Aruna yang selalu defensif. "Aku mencari kunci rumahku sendiri," kata Anya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Aku lupa di mana meletakkannya." "Apa masalahnya? Kau mengawasiku, Nala?" Nala melangkah maju, perlahan, matanya tidak pernah lepas dari mata Anya. "Aku mengawasimu, Aruna?" Nala mengulangi. "Atau aku seharusnya bertanya, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Kamu tidak pernah mencari kunci. Kamu selalu menyerahkannya pada Bu Asih." Nala berhenti tepat di depan Anya, terlalu dekat. Ia menjulurkan tangannya, dan perlahan, ia menyentuh rambut Anya. Bukan sentuhan mesra, melainkan sentuhan inspeksi. "Kamu mengganti warna rambutmu," bisik Nala. "Sejak kapan kamu mau mengganti warna rambutmu, Aruna? Dan kenapa hari ini?" Anya tercekat, ia tidak menduga Nala akan memperhatikan detail sekecil itu, atau ia lebih memperhatikan istrinya daripada yang ia kira. Nala menarik tangannya, tetapi matanya kini tertuju pada saku piyama Anya, tempat flash drive itu berada. "Aku hanya ingin perubahan," jawab Anya, suara pura-pura kesalnya terdengar pecah. Ia tahu ia dalam bahaya besar. Penyamarannya terancam gagal,
Dan kebenaran mengejutkan tentang keselamatan Aruna kini ada di tangan Nala. Nala tersenyum tipis, tetapi matanya tetap dingin. Perubahan? Kalau begitu, aku sarankan kamu kembali tidur. Karena besok, Aruna, aku akan memberimu perubahan yang tidak pernah kamu minta. Ancaman macam apa itu? Dan apa yang akan terjadi jika Nala tahu ia telah membuka brankas? Nala telah melihat ada yang salah, dan kini, Anya berada dalam tekanan untuk mengungkapkan identitasnya atau mengambil risiko mengetahui semua rahasia yang tersembunyi di dalam flash drive perak itu. Keheningan setelah konfrontasi di ruang kerja terasa jauh lebih berat daripada teriakan apapun. Nala pergi malam itu, meninggalkan Anya sendirian dengan flash drive perak di bawah bantal, dan pertanyaan yang menusuk di kepala, kamu mengganti warna rambutmu. Sebuah detail kecil, tetapi menunjukkan betapa tajamnya pengawasan Nala, dan betapa tipisnya lapisan penyamaran Anya. Pagi menyambut dengan mendung tebal, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang menggantung di rumah itu. Anya memutuskan untuk bertindak cepat. Ia menggunakan laptop Aruna dan segera memasukkan flash drive itu. Isinya, rekaman suara dan beberapa dokumen yang tidak terenkripsi. Semua rekaman itu berasal dari tanggal yang berbeda. Anya memilih salah satu yang paling baru. Suara yang terdengar adalah suara Nala dan suara pria lain, tebal dan mengancam. Kau tidak bisa lari dari hutang. Nala, kami tahu wanita itu masih di Indonesia. Serahkan dia, dan kami akan membiarkan perusahaanmu tetap hidup. Saya sudah bilang, Aruna sudah pergi. Perusahaan itu milik saya sekarang. Hutang itu milik saya. Cari saya. Jangan sentuh dia. Balas Nala, suaranya tenang, tetapi ada nada putus asa di baliknya. Anya mematikan rekaman itu. Itu adalah bukti yang ia butuhkan. Nala benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Aruna, bahkan memberikan waktu bagi Aruna untuk melarikan diri dengan mengambil alih hutang yang mengancam nyawa kembarannya. Ini bukan kisah kekejaman, melainkan kisah pengorbanan yang gelap. Rasa bersalah mencabik hati Anya. Ia datang dengan niat membalas dendam, tetapi ia hanya menemukan seorang pria yang telah terluka dan terancam karena berusaha menjadi pahlawan. Sore harinya, hujan deras mulai turun. Suara gemuruhnya memukul atap seperti genderang perang. Nala kembali dari kantor, terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Ia tidak langsung masuk ke ruang kerja, melainkan berdiri di teras belakang, menatap ke arah taman yang basah. Anya melihat ini sebagai kesempatan. Ia meninggalkan flash drive dan laptop di kamar, dan menghampiri Nala. Ia memutuskan untuk meninggalkan persona Aruna yang angkuh sejenak, dan mencoba membangun jembatan emosional sebagai istri yang peduli. Ia berdiri di samping Nala. Aroma hujan bercampur dengan aroma Nala yang khas, cendana dan kertas baru. Kamu terlihat tidak baik-baik saja, kata Anya pelan. Kata-kata itu tulus, keluar dari lubuk hati Anya, bukan Aruna. Nala menoleh, sorot matanya yang teduh mengamati wajah Anya. Ia tidak menyangkal atau menghindar. Ya, jawab Nala singkat. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Hutang yang kukira bisa kuatasi, ternyata lebih parah dari yang kubayangkan. Anya tahu dia mengacu pada hutang Bagus Setiawan. Kenapa kamu melakukan ini, Nala? Nala kembali menatap hujan. Aku tidak tahu Aruna pernah menceritakannya padamu atau tidak. Tapi Bagus Setiawan adalah kakak angkatku. Dia melakukan kesalahan bodoh dan mencuri dana dari pihak yang salah. Aku berjanji pada ibuku untuk melindunginya. Tapi Bagus sudah melarikan diri, desak Anya. Dia lari, tapi bahaya itu tidak. Nala menghela napas. Mereka tidak ingin uang. Mereka ingin melampiaskan amarah, dan Aruna adalah target termudah karena dia istri Bagus. Aku harus membuatnya aman. Dengan mengubah nama dan membawanya ke sini, orang akan berpikir dia menikahiku, bukan Bagus. Itu satu-satunya cara untuk memberinya waktu. Jelas Nala tidak tahu bahwa Anya adalah Aruna, dan ia hanya tahu Aruna adalah istri dari Bagus yang ia coba lindungi. Dan kamu? Tanya Anya, suaranya tercekat. Bagaimana dengan dirimu? Kamu mempertaruhkan dirimu. Nala tersenyum. Senyum itu sedih dan pahit. Aku sudah terbiasa hidup dengan bayangan, Aruna. Aku tidak punya banyak hal untuk hilang. Aku hanya ingin kamu dan keluargaku yang lain aman. Kata,
Keluargaku yang lain, itu menghantam Anya. Ia yakin Nala mengacu pada Bagus dan mungkin anggota keluarga Bagus yang lain. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini, Nala, bisik Anya. Nala berbalik penuh, kini menatap Anya dengan intensitas yang melucuti semua penyamarannya. Hujan membasahi rambutnya sedikit, membuatnya terlihat lebih rentan. Aku juga berpikir begitu. Aku pikir aku pantas mendapatkan seorang istri yang mempercayaiku, kata Nala, suaranya mengandung sedikit kepedihan. Seorang istri yang tidak pergi tanpa kata, yang tidak menuduhku melakukan hal-hal kejam, dan yang paling penting, seorang istri yang tidak terlihat asing saat dia kembali. Anya menelan ludah. Ia tahu momen titik terendah ini akan datang, tetapi ia tidak menyangka rasanya akan seperti ini, ditikam oleh kebenaran dan rasa bersalah secara bersamaan. Aku tidak menuduhmu, kata Anya, berusaha bersikap defensif seperti Aruna. Aku hanya mencari tahu. Mencari tahu apa? Nala mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh pipi Anya, tetapi ia menghentikan dirinya. Mencari tahu tentang surat terakhir yang kuberikan padamu sebelum kamu pergi. Anya membeku. Surat terakhir? Aruna tidak pernah menyebutkan surat. Surat apa? Tanya Anya, berpura-pura bingung. Nala tertawa getir, tawa yang tidak lucu. Lihat, bahkan untuk hal sekecil itu, kamu sudah lupa, Aruna. Surat yang kutinggalkan di samping tempat tidurmu. Surat yang kubilang, aku akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Surat yang isinya janji. Apakah kamu benar-benar Aruna? Istriku? Nala melangkah semakin dekat. Anya bisa merasakan napasnya yang hangat bercampur dengan udara dingin. Katakan padaku, Aruna. Jika kamu benar-benar Aruna, istriku, coba ingat ini, apa yang kamu katakan padaku di rumah sakit, tepat setelah kamu siuman dari kecelakaan mobil 2 tahun lalu? Kata-kata pertamamu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pertanyaan ini adalah jebakan sempurna. Sebuah detail pribadi, hanya diketahui oleh Aruna dan Nala. Anya tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan mobil 2 tahun lalu, apalagi kata-kata pertama Aruna setelah siuman. Ketakutan menguasai Anya. Penyamarannya benar-benar diambang kehancuran. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Nala, matanya mulai berkaca-kaca karena rasa panik yang nyata. Nala mencondongkan tubuhnya ke depan, jarak mereka kini hanya tinggal beberapa sentimeter. Kenapa kamu diam? Desak Nala. Anya harus berimprovisasi. Ia harus menggunakan emosi yang Aruna miliki, bukan fakta yang ia tidak tahu. Ia menggunakan satu-satunya kebenaran yang ia pegang, trauma Aruna. Yang aku ingat hanyalah rasa sakit, bisik Anya, matanya memancarkan kepedihan yang tulus. Aku hanya ingat kamu, menatapku dengan dingin. Aku tidak ingat apa-apa selain itu, Nala. Aku trauma. Anya membalikkan keadaan. Ia menggunakan trauma Aruna, luka fisik yang ia lihat, sebagai perisai. Wajah Nala berubah. Ekspresinya yang tegang melunak menjadi rasa bersalah yang mendalam. Ia mengangguk. Aku mengerti, kata Nala, suaranya kembali melembut. Ia mundur selangkah, menciptakan kembali jarak di antara mereka. Aku minta maaf. Aku hanya merindukanmu yang dulu. Aku tidak akan bertanya lagi. Tidurlah. Biarkan hujan membersihkan semuanya. Nala berjalan ke ruang kerja, meninggalkan Anya sendirian di teras. Anya bersandar ke dinding, kakinya terasa lemas. Ia berhasil lolos, tetapi ia nyaris tersandung. Itu adalah titik terendahnya, bukan hanya karena ia hampir ketahuan, tetapi karena ia menyadari ia telah salah menilai Nala, dan rasa bersalah karena membohongi pria yang berkorban demi kembarannya itu terasa begitu pahit. Ia menarik napas. Sekarang, ia memiliki flash drive, ia punya pengakuan Nala, dan ia tahu ancaman eksternal itu nyata. Balas dendam sudah mati. Yang tersisa adalah misi untuk melindungi Nala dan Aruna dari bahaya yang sebenarnya. Ia harus kembali ke kamar dan menganalisis flash drive itu lebih dalam. Ia harus mencari tahu siapa, S.A., yang terukir di kalung itu, dan apa peran Bagus Setiawan dalam semua ini. Nala mungkin jujur tentang perlindungan, tetapi ia masih menyembunyikan sebagian kebenaran. Saat Anya melangkah masuk, ponsel Aruna bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal.
wanita itu di mana? Katakan pada suamimu, waktu kalian habis. Malam ini kami datang mengambil apa yang seharusnya kami miliki. Anya terhenyak. Ancaman itu telah datang. Tidak ada lagi waktu untuk drama dan kesalahpahaman. Nala, Aruna, dan kini dirinya, semuanya dalam bahaya. Ia harus segera memperingatkan Nala dan, yang paling penting, Aruna. Tetapi, bagaimana caranya ia bisa memperingatkan Aruna tanpa membocorkan lokasi persembunyiannya kepada Nala dan kepada musuh yang mungkin sedang mengawasi? Ini bukan lagi tentang penyamaran pernikahan, tetapi tentang bertahan hidup. Pesan dari nomor tak dikenal itu terasa seperti es yang menghantam perut Anya. Ancaman itu nyata, dan mereka hanya punya waktu beberapa jam. Anya segera menyadari betapa sembrononya ia saat mengambil alih penyamaran ini. Ia tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga menarik bahaya langsung ke dalam rumah Nala. Sementara Aruna, kembarannya, bersembunyi sendirian, mungkin dalam ketidaktahuan total tentang eskalasi ancaman ini. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi Aruna. Ia tahu Aruna hanya menggunakan ponselnya jika benar-benar merasa aman. Ia mengirim pesan singkat ke ponsel lama Aruna yang ia bawa. Bahaya datang ke rumah Nala malam ini. Mereka tahu kamu di sini, atau setidaknya di Indonesia. Jangan hubungi aku. Pura-pura tidur. Jangan keluar dari kamarmu, apapun yang terjadi. Itu adalah risiko besar, tetapi Anya harus memastikan Aruna tahu ancaman itu nyata, tanpa mengungkap terlalu banyak. Anya kemudian bergegas menuju ruang kerja, tempat Nala masih berada. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Nala mendongak, ekspresinya masih suram setelah percakapan mereka di teras. Ada apa? Kamu tidak terlihat baik, tanya Nala. Anya menutup pintu, memaksakan dirinya untuk bersikap sebagai istri yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat sensitif. Aku memeriksa bank, kata Anya, mencoba menenangkan suaranya. Aku melihat beberapa transaksi aneh ke rekening yang tidak kukenal, jumlahnya besar, Nala. Aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan hutang Bagus Setiawan yang kamu ambil alih. Anya tidak menyebutkan pesan ancaman itu. Ia harus memancing Nala untuk membuka diri secara penuh, tanpa membuatnya panik. Nala menatap Anya sejenak, tatapannya kini berubah dari curiga menjadi penghargaan yang enggan. Kamu akhirnya peduli, katanya pelan. Ia berdiri. Duduklah, Aruna. Aku akan menceritakan semuanya. Karena aku tahu, mereka pasti sudah mulai mengawasimu. Tidak ada gunanya menyembunyikan ini lagi. Nala kemudian menceritakan detailnya. Sindikat pinjaman gelap yang Bagus libatkan, jumlah hutang yang luar biasa, dan bagaimana ia, Nala, adalah target kedua setelah Bagus melarikan diri. Ia tidak hanya mengambil alih hutang, tetapi juga membuat perjanjian untuk memberikan perlindungan kepada Aruna, istri sah Bagus. Aku menikahi Aruna secara hukum, Nala mengakui. Tapi pernikahan itu hanya di atas kertas. Untuk menutupi statusnya sebagai istri Bagus. Kami tidak pernah tidur sekamar. Kami hidup terpisah, dan aku hanya memastikan ia aman di sini. Aku tidak pernah menyentuhnya, Aruna. Pengakuan Nala itu, meskipun melegakan karena tidak ada kekerasan, tetap menghancurkan hati Anya. Ia menyadari trauma Aruna bukan hanya karena ancaman, tetapi juga karena tekanan menjadi bagian dari sandiwara rumit ini. Dan memar itu? Tanya Anya, suaranya pelan. Luka yang ia dapat? Kenapa dia begitu takut? Wajah Nala berubah muram. Saat aku mengambil Aruna dari rumah lamanya, mereka sudah datang. Ada perkelahian kecil, dan dia terluka saat mencoba melarikan diri. Aku yang membawanya, dan aku sudah mencoba membantunya sembuh. Tapi dia terus menuduhku. Dia pikir aku adalah bagian dari sindikat itu, dan aku menyekapnya di sini. Anya terdiam. Aruna, kembarannya, rupanya hidup dalam ketakutan dan salah paham yang luar biasa selama ini. Dan kamu membiarkannya berpikir begitu. Dia tidak memberiku pilihan, kata Nala, mengangkat bahu tak berdaya. Dia takut, dan aku hanya ingin dia aman. Aku tahu dia tidak akan tinggal di sini jika aku jujur. Dia akan lari, dan itu berbahaya. Tapi dia tetap lari. Anya menatap cincin platinum di jarinya. Cincin ini adalah kebohongan yang sangat besar. Tiba-tiba,
Suara deru mobil dari luar menghentikan percakapan mereka. Bukan mobil Nala atau mobil Aruna. Suara itu terasa agresif dan berhenti tepat di depan gerbang. Mereka datang, bisik Nala. Ia bergerak cepat, mengambil kunci dari laci yang terkunci. Laci itu hanya berisi pistol kecil dan beberapa dokumen, dan mengunci kembali laci itu. Tetap di sini, Aruna. Jangan bicara, jangan bergerak. Nala berjalan menuju pintu depan. Anya tidak menurut. Ia mengikuti Nala diam-diam, bersembunyi di balik dinding koridor. Ia harus melindungi Nala, pria yang kini ia tahu mempertaruhkan nyawanya untuk kembarannya. Nala membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri dua pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam, wajah mereka keras dan dingin. Di belakang mereka, berdiri seorang pria yang lebih tua, rapi, tetapi matanya penuh perhitungan. Nala Hadiputra, kata pria tua itu, suaranya tajam. Kami datang untuk istri Setiawan. Kami dengar dia sudah kembali dari liburannya. Saya sudah bilang, dia pergi, jawab Nala tenang. Dan saya suaminya yang sah sekarang. Hutang itu milik saya. Kami tidak datang untuk uang, Tuan Nala, kata pria tua itu, tersenyum sinis. Kami datang untuk pelajaran. Kalau Bagus tidak bisa membayar, istrinya yang akan membayar. Itu aturannya. Di mana wanita itu? Jangan main-main. Tepat pada saat itu, sebuah suara lain terdengar dari lorong gelap di belakang Nala. Aku di sini. Anya menoleh, terkejut. Itu bukan suaranya. Itu adalah suara Aruna. Aruna berjalan keluar dari bayangan, mengenakan pakaian sederhana. Ia terlihat jauh lebih baik setelah istirahat, tetapi matanya memancarkan tekad yang berbahaya. Di jari manisnya, melingkar cincin yang sama persis dengan yang dipakai Anya. Aruna membawa cincin platinum keduanya. Nala terperanjat. Pria-pria bersenjata di depan pintu juga terkejut. Siapa kalian? Tanya pria tua itu, matanya menyipit, memindai dua wanita identik yang berdiri berdampingan. Aruna menunjuk ke arah Anya. Itu kembaranku, Anya. Dia datang untuk menjengukku. Aku, Aruna Setiawan, adalah istri Bagus, dan aku yang lari. Anya melangkah maju, tangannya dengan cepat menyingkirkan cincin platinum di jarinya. Ia tahu sandiwara itu harus berakhir sekarang. Aku hanya ingin tahu apa yang kalian inginkan, kata Anya. Nala menatap Anya, matanya membelalak, ekspresi kaget, kekecewaan, dan pengkhianatan yang mendalam melintas di wajahnya. Ia baru saja menyadari bahwa wanita yang ia ajak bicara semalaman, yang ia tunjukkan sisi rentannya, bukanlah istrinya, bukan Aruna. Kamu. Nala terperangah. Aruna meraih tangan Nala. Dia tidak tahu apa-apa, Nala. Dia baru datang. Kita harus pergi. Sekarang. Pria tua itu tertawa. Permainan yang indah, Nala. Tapi kami tidak punya waktu untuk drama kembar identik. Ambil keduanya. Saat pria-pria itu bergerak, Nala bereaksi dengan sangat cepat. Ia mendorong Aruna ke belakang Anya, dan mengeluarkan pistol kecil yang ia simpan dari laci kerjanya. Tiba-tiba, Nala bukan lagi pria yang tenang dan teratur. Ia menjadi pelindung yang siap melawan. Konflik pusat telah tiba. Nala tahu Anya adalah penipu, tetapi mereka terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup. Apa rahasia terakhir yang Nala sembunyikan yang bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana Anya, seorang perajin keramik yang tidak bersalah, akan bertahan dalam baku hantam ini? Detik-detik di antara munculnya pistol dan serangan para penyerang terasa memanjang seperti karet yang ditarik. Suara tembakan pertama memecah keheningan malam, tetapi itu bukan dari pistol Nala. Itu adalah tembakan peringatan yang diarahkan ke kusen pintu oleh salah satu pria berjaket kulit. Jangan bodoh, Tuan Nala, teriak pria tua, sang pemimpin sindikat, wajahnya memerah karena marah. Kami tidak datang sendiri. Menyerah dan serahkan wanita itu, atau rumahmu akan kami ratakan. Nala mendorong Aruna dan Anya dengan kuat ke belakang, ke dalam bayangan koridor. Lari. Pergi ke ruang kerja, kunci diri kalian di sana. Perintah Nala, suaranya kini dingin dan militeristik. Ia jelas terlatih. Aruna, yang sekarang berada dalam keadaan panik dan bersalah, meraih lengan Anya. Ayo, Anya.
Aku akan jelaskan semuanya nanti. Tidak, balas Anya, matanya terpaku pada Nala yang kini menjadi target para penyerang. Aku tidak akan lari. Aku tahu apa yang Nala sembunyikan. Itu ada di flash drive. Anya menarik Aruna bersamanya, tetapi bukan menuju ruang kerja. Ia menuju ruang tengah yang gelap. Ia ingat dengan jelas tata letak rumah itu dari kunjungan singkatnya. Di belakang rak buku ruang tengah, ada pintu kecil menuju ruang penyimpanan yang jarang dipakai. Nala menembak. Bukan ke arah penyerang, tetapi ke lampu gantung kristal di ruang masuk, memicu hujan pecahan kaca dan kegelapan total di area depan. Kegelapan ini adalah kesempatan emas mereka. Ruang penyimpanan, teriak Anya kepada Aruna. Kunci pintu dari dalam. Mereka berdua merangkak dalam kegelapan. Jantung Anya berdebar kencang. Ia merasakan sentuhan debu di lantai dan mencium bau mesiu yang tajam. Ia bukanlah Aruna yang lemah. Ia adalah Anya, perajin keramik yang memiliki akal dan keberanian. Mereka berhasil mencapai pintu kecil itu dan menyelinap masuk. Aruna dengan cepat mengunci pintu kayu tipis itu dari dalam. Mereka berdua terengah-engah dalam ruangan kecil yang penuh dengan debu dan bau apak. "Kenapa kamu melakukan ini, Aruna?" tanya Anya, suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. "Kenapa kamu membiarkan aku berpikir dia kejam?" Aruna menangis dalam kegelapan. Aku takut. Aku benar-benar yakin dia bagian dari mereka, Anya. Aku melihatnya berkelahi, aku melihat luka-luka, aku melihat pistol. Aku tidak tahu dia melindungiku. Aku pikir dia menyekapku setelah membunuh Bagus. Bagus? Apa yang terjadi pada Bagus? Dia bunuh diri. Setelah mencuri uang dalam jumlah besar dan membuat Nala mengambil alih semua hutangnya, Aruna meremas tangannya. Nala bilang dia harus membuatku aman, tapi dia tidak pernah mau bicara jujur padaku. Dia hanya memberiku dokumen pernikahan dan menyuruhku diam. Aku tidak tahan, Anya. Aku pikir dia mengorbankan dirinya demi aset, bukan demi aku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu, disertai suara pria tua itu. "Keluar, wanita. Kita tahu kalian di sana. Ini hanya masalah waktu." Anya merasakan tatapan Aruna di kegelapan. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik Aruna. "Kita harus menemukan cara membantu Nala," kata Anya. Ia mengeluarkan flash drive perak dari saku piyamanya. "Aku menemukan ini. Ini adalah bukti bahwa Nala tidak bersalah dan dia bekerja di bawah ancaman. Ini adalah kartu as kita." Mereka mendengar bunyi benda keras di luar. Nala berteriak. "Nala!" teriak Anya. "Mereka harus keluar. Mengunci diri tidak akan menyelesaikan masalah." "Dengarkan aku," kata Aruna, suaranya tiba-tiba penuh tekad. "Ada saluran udara lama di sini, menuju ruang kerja. Kita bisa merangkak ke sana dan mengambil alih situasi." Mereka berdua merangkak menuju saluran udara sempit itu. Debu dan bau karat memenuhi hidung mereka, tetapi rasa takut sudah berubah menjadi fokus murni. Mereka merangkak dengan hati-hati hingga akhirnya mencapai ruang kerja. Melalui kisi-kisi ventilasi, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Nala terpojok, pistolnya sudah terlempar ke lantai, dan pria tua itu berdiri di depannya, memegang pisau lipat panjang. "Permainanmu selesai, Hadiputra," desis pria tua itu. "Aku akan mengambil wanita itu, dan setelah itu, aku akan mengambil nyawamu. Dan perusahaanmu. Siapa yang akan menangisi pengorbanan pahlawan sepertimu?" "Aku," teriak Anya dari ventilasi. Perhatian semua orang beralih ke ventilasi. Pria tua itu tertawa. "Lihat, betapa heroiknya. Kedua-duanya datang untuk menyelamatkan suaminya, atau kembarannya." Nala menatap Anya di ventilasi, matanya memohon agar Anya diam dan tetap bersembunyi. "Kami tahu siapa kamu, Esa," teriak Anya. Ia menggunakan inisial yang ia lihat di kalung Aruna. "Kami tahu kamu adalah Satrio Adikusumo, kakak dari Bagus Setiawan." Pengakuan ini menghantam ruangan seperti bom. Pria tua itu, Satrio, terperangah. Nala, yang terikat, menatap Anya dengan kejutan total. Aruna juga terkejut. "Bagaimana kamu tahu namaku?" Satrio berteriak, amarahnya melonjak. Anya segera menjelaskan,
menggunakan semua informasi yang ia dapat dari flash drive dan pengakuan Nala. Kamu mengincar Aruna, bukan untuk hutang, tetapi untuk balas dendam terhadap Bagus. Kamu cemburu pada Bagus, yang selalu didahulukan oleh ibumu. Kamu menggunakan hutang itu sebagai alasan untuk menghancurkan hidup Bagus. Dan kalung itu. SA yang terukir di kalung itu adalah milikmu, Satrio, bukan Nala. Aruna memberikannya kepadamu di rumah sakit 2 tahun lalu. Nala memejamkan mata, memproses semua kebenaran yang baru saja diungkapkan oleh wanita yang bukan istrinya. Satrio mengeluarkan tawa yang terdengar gila. Pintar. Tapi itu tidak akan menyelamatkan kalian. Tiba-tiba, Aruna membuka pintu ventilasi dan melompat keluar. Tangannya memegang pecahan kaca besar dari lampu gantung yang pecah. Ia menyerang Satrio dengan gerakan cepat, meskipun panik. "Jangan sentuh dia," teriak Aruna. Perkelahian terjadi. Nala, meskipun terikat, memanfaatkan kekacauan itu untuk menjatuhkan dirinya ke lantai, mendekati pistolnya. Satrio, yang fokus pada Aruna, tidak menyadari gerakan Nala. Hanya menyadari peluangnya. Ia harus mengambil alih flash drive dari dalam ventilasi dan menancapkannya ke laptop Nala, yang masih menyala di meja. Ia merangkak keluar, mengambil flash drive, dan menancapkannya. Ia membuka rekaman suara yang merekam suara ancaman Satrio. Ia menekan tombol play dengan volume penuh. Suara Satrio yang mengancam menggema di seluruh rumah. "Kami tidak ingin uang. Kami ingin melampiaskan amarah, dan Aruna adalah target termudah." Suara itu adalah bukti yang ia butuhkan. Satrio menyadari rencana itu. Ia meninggalkan Aruna dan bergegas menuju meja, berusaha menghancurkan laptop itu. "Hentikan!" teriak Satrio. Namun, Nala sudah berhasil meraih pistolnya. Nala menembak, bukan ke arah Satrio, tetapi ke jendela besar di belakangnya, memicu bunyi sirene mobil polisi yang sudah ia panggil secara diam-diam. "Polisi sudah di sini, Satrio. Permainanmu selesai," kata Nala. Satrio terdiam, melihat ke arah jendela yang pecah dan mendengar sirene yang semakin mendekat. Ia menatap Nala dengan kebencian mutlak. "Aku akan kembali, Nala. Dan kamu akan membayar karena melindungi pengkhianat itu." Satrio melompat keluar melalui jendela yang pecah itu, menghilang dalam kegelapan malam. Para anak buahnya yang berada di luar langsung melarikan diri ketika mendengar sirene dan melihat Satrio kabur. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu, hanya menyisakan gemuruh sirene yang perlahan-lahan meredup. Anya berdiri, terengah-engah, di samping laptop yang memutar rekaman suara. Aruna merangkak ke Nala dan melepaskan ikatan di tangannya. Tangisnya kini bercampur lega. Nala berdiri. Ia tidak memeluk Aruna. Ia berjalan lurus menuju Anya. Matanya penuh dengan emosi yang campur aduk. Kekaguman, rasa syukur, tetapi juga rasa terhianati. "Kamu," kata Nala, suaranya serak. "Kamu datang untuk membalas dendam, dan kamu menyelamatkan kami semua." Anya hanya menatap cincin platinum yang melingkari jarinya. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ia telah masuk sebagai penipu, dan keluar sebagai pahlawan yang tidak sengaja. Ia telah menghancurkan pernikahan Nala yang palsu. Setelah semua rahasia terungkap, dan ancaman nyata mereda, kini tiba saatnya untuk menghadapi kehancuran yang ditinggalkan. Siapa Anya sebenarnya bagi Nala? Dan bagaimana Aruna dan Nala akan memperbaiki pernikahan palsu mereka di atas fondasi kejujuran dan rasa syukur yang baru ini? Keheningan yang mengikuti kepergian Satrio dan kedatangan polisi terasa memekakan telinga. Rumah mewah itu kini menjadi tempat kejadian perkara, pecahan kaca, debu, dan bau mesiu. Nala berkoordinasi dengan petugas, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan rinci, sementara Anya dan Aruna duduk berdampingan di sofa ruang tengah, terbungkus selimut tebal yang diberikan oleh Bu Asih. Bu Asih menatap Anya, kemudian Aruna, kebingungannya terlihat jelas, tetapi ia memutuskan untuk diam dan hanya menyajikan teh panas. Setelah laporan selesai dan polisi pergi, sekitar pukul 3 dini hari, Nala kembali ke ruang tengah. Ia berdiri di depan kedua wanita itu, matanya memancarkan kelelahan yang luar biasa, tetapi juga kejernihan yang baru. "Sudah berakhir," kata Nala. Suaranya parau. "Mereka akan menemukan Satrio. Rekaman suara itu akan melindungi perusahaan dan kalian berdua." Anya dan Aruna berdiri.
Ini adalah momen yang paling ditakuti Anya. Momen ia harus mengakui penipuan identitasnya secara resmi di depan Nala. Anya melepaskan cincin platinum itu dari jari manisnya. Ia meletakkannya di telapak tangan Nala. Cincin itu terasa dingin dan ringan. "Maafkan aku, Nala," kata Anya, tatapannya membumi. "Aku datang ke sini sebagai Anya. Aku ingin membalas dendam untuk Aruna. Aku pikir kamu adalah monster yang menyakitinya." Nala melihat cincin di tangannya, lalu ke wajah Anya. Ia kemudian memindahkan tatapannya ke Aruna, yang menunduk dalam-dalam. "Aku mengerti," jawab Nala pelan. "Aruna datang padaku dalam kondisi yang terluka dan penuh ketakutan. Aku menyembunyikan kebenaran darinya, dan dia menyembunyikan kebenaran darimu. Kalian berdua melakukan apa yang kalian pikir harus dilakukan. Untuk Aruna, itu berarti lari. Untukmu, Anya, itu berarti menyerbu masuk." Nala menghela napas panjang. "Anya, kamu menyelamatkan kami. Jika kamu tidak datang, jika kamu tidak mendorongku untuk membuka diri, aku akan mati dengan rahasiaku, dan Satrio akan berhasil mendapatkan Aruna." Nala lalu menyerahkan cincin itu kembali ke Anya. "Simpan. Sebagai pengingat bahwa kamu pernah menjadi bagian dari hidup kami, dan sebagai tanda terima kasihku. Tapi kamu benar. Ini harus berakhir." Anya mengambil cincin itu. Ia tahu itu adalah perpisahan dari kehidupan palsu ini. Kini, giliran Nala dan Aruna. Nala berbalik ke arah Aruna. "Aruna," panggil Nala. "Aku minta maaf karena aku tidak pernah jujur tentang alasan pernikahan ini, dan mengapa aku menjaga jarak. Aku hanya ingin melindungimu. Aku takut kamu akan lari jika tahu seberapa besarnya ancaman ini." Air mata mengalir di pipi Aruna. "Aku juga minta maaf, Nala. Aku membiarkan ketakutan membutakanku. Aku berpikir kamu adalah bagian dari konspirasi itu, dan aku membencimu tanpa dasar. Aku memfitnahmu pada Anya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengorbananmu." Nala mendekati Aruna, dan untuk pertama kalinya, ia meraih tangan Aruna dengan tulus, bukan sebagai sandiwara. "Kita bisa memulai lagi," kata Nala, matanya menatap mata Aruna yang basah. "Bukan sebagai suami istri di atas kertas, tetapi sebagai dua orang yang saling percaya. Kita akan bicara, jujur, dan kita akan memutuskan apa yang kita inginkan dari hidup kita. Apakah kamu bersedia?" Aruna mengangguk, isakannya pecah menjadi lega. "Aku bersedia, Nala. Aku akan bicara. Aku akan percaya." Adegan itu, penuh dengan kejujuran dan janji yang baru, adalah resolusi yang Anya cari. Ia tidak berhasil membalas dendam, tetapi ia berhasil mendapatkan kembali kebahagiaan dan keselamatan kembarannya. Itu lebih berharga. Beberapa hari kemudian, Anya sudah kembali ke rumah kecilnya, di tengah aroma tanah liat dan ketenangan yang ia rindukan. Ia telah menyerahkan semua dokumen dan flash drive kepada Nala untuk diproses secara hukum. Aruna mengunjunginya, tidak lagi dalam kondisi ketakutan, tetapi dengan senyum yang tulus. Ia mengenakan pakaian kasual dan tidak lagi memakai perhiasan mahal, kecuali cincin platinum yang dikembalikan Nala. Ia memutuskan untuk memakainya, sebagai pengingat akan kebohongan yang hampir menghancurkan mereka. "Aku akan menceraikan Bagus secara resmi," kata Aruna, duduk di kursi studio Anya. "Aku dan Nala, kami akan memulai dari awal. Kami akan berkencan. Sungguh konyol. Kami sudah menikah di atas kertas selama 2 tahun, tapi sekarang kami harus belajar saling mengenal." Anya tersenyum, mengaduk adonan tanah liatnya. "Itu yang terbaik. Di atas fondasi kejujuran yang baru, semuanya akan terasa lebih nyata." "Dan kamu?" tanya Aruna. "Kamu kembali ke sini? Tidak ada dendam yang tersisa?" Anya menyentuh cincin platinum yang ia simpan di dalam kotak perhiasannya. Ia memutuskan untuk tidak memakainya. Itu adalah simbol dari babak yang telah selesai. "Tidak ada. Dendamku hilang saat aku sadar Nala mempertaruhkan nyawanya untukmu," jawab Anya. "Aku menemukan sesuatu di sana, Aruna. Aku menemukan bahwa aku lebih kuat dari yang kukira. Dan aku juga berhak mendapatkan hidup yang jujur." Anya kini memiliki pandangan baru tentang kehidupan. Ia menghargai kesederhanaan,
Tetapi ia juga tidak akan takut untuk melangkah keluar dari zona nyamannya jika diperlukan. Dunia mereka telah berubah secara permanen. Aruna kini hidup dalam kebenaran dan cinta yang lambat laun akan mekar. Nala kini bisa menjalankan perusahaannya tanpa bayang-bayang hutang dan ancaman. Dan Anya, ia kembali menjadi dirinya sendiri, tetapi dengan kisah yang jauh lebih dalam.